Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam perjalanan spiritual kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah benar-benar kita memperhatikan hal yang mendasar agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jarang dilakukan oleh seorang salik, karena seorang salik terkadang lupa dan tidak menyadari telah dipengaruhi oleh hawa nafsunya di saat melakukan perjalanan kerohanian, sehingga seorang salik sangat sulit dalam mencapai kewusulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kunci yang harus dilakukan seorang pejalan spiritual di dalam perjalanan kewusulannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui di dalam kita melakukan ibadah apapun itu, terutama di dalam melaksanakan tafakur ilallah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering melakukan di awalnya dengan niat lillahi ta'ala. Namun di saat praktiknya, niat yang terucap kadang tanpa sadar tidak sejalan dengan pikiran dan kehendak hati. Hembusan pikiran dan hembusan hawa nafsu mengubah niat yang telah kita ucapkan. Kita berniat saat memulai zikir, yaitu Ilahi anta maksud waridhoka madu a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Namun tanpa disadari, di dalam pikiran dan di dalam hati terlintas keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ingin diri ini bisa ma'rifat, ingin bisa kasyaf, ingin bisa fana, ingin bisa wusul, ingin bisa seperti orang lain merasakan sensasi, ingin bisa ini dan ingin bisa itu. Sehingga di sini banyak kita tidak menyadari bahwa semua keinginan itu adalah keinginan dari diri kita sendiri untuk kepentingan diri kita sendiri, yang bersumber dari hawa nafsu keegoan diri kita. Dengan kata lain, bahwa bisa dikatakan kita lebih mencintai diri kita dibandingkan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keinginan itu terjadi, bagi orang awam mungkin tidaklah menjadi persoalan, tetapi bagi kalangan kerohanian, inilah yang menjadi hijab bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini cobalah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ibadah yang kita lakukan sudah murni lillahi ta'ala dan hanya semata-mata melaksanakan pengabdian dengan keikhlasan yang tulus sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa embel-embel imbalan yang ingin kita dapatkan. Bila kita masih menginginkan sesuatu imbalan bagi diri kita ini, di mana letak keikhlasannya dan hanya untuk Allahnya? Seharusnya kita sebagai hamba merasa malu karena lebih besar keinginan untuk diri ini ketimbang keikhlasan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita terkadang tidak menyadari di dalam perjalanan rohani kita sering mengikut sertakan keegoan dan keakuan diri kita saat berjalan di jalan spiritual, sehingga menyebabkan banyak pejalan kerohanian yang bertanya, mengapa diri ini dalam berzikir sangat susah sekali untuk melaksanakan khusyuk, susah menuju kefanaan, dan sulit merasakan adanya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu bagaimana seharusnya yang kita lakukan di dalam memulai perjalanan kerohanian ini? Sebelum berjalan, yang perlu kita lakukan adalah perenungan diri atau muhasabahkan diri ini. Sudah benarkah diri ini melakukan penyerahan secara total sebagai seorang hamba kepada Tuhannya? Karena seyogyanya, sebagai seorang hamba adalah tidak menginginkan sesuatu kecuali yang diinginkan oleh Tuhannya. Lakukanlah pengosongan dari segala keinginan diri ini, atau lakukanlah kepasrahan dengan keikhlasan total sebagai seorang hamba. Kemudian mulailah berjalan melakukan ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatlah dalam keadaan kosong, bodoh, hina, lemah, tiada daya, dan tiada keegoan diri. Inilah yang dikatakan dengan penyerahan total sebagai seorang hamba, sehingga nanti Allah sendirilah yang akan membimbing kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukanlah semata-mata karena usaha dan ikhtiar kita sendiri. Usaha dan ikhtiar kita sebagai hamba hanyalah melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan istiqomah karena Allah semata. Disinilah kunci datangnya pertolongan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penyerahan dan keikhlasan diri secara total sebagai seorang hamba yang lemah dan hina, yang telah hilang atasnya keegoan dirinya, dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, datangilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus mengakui diri ini dalam kehinaan, ketidakberdayaan, kebodohan, kelemahan, kepasrahan, dan penyerahan secara total sebagai seorang hamba, dan tiada lagi keegoan bagi diri ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir dan membimbing diri ini yang telah hancur lebur hawa nafsunya demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dapat mengenalkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Allah semata. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, tiada yang lain. Demikianlah kunci bagi diri ini bila hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.